Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pepaya dimakan hiu, grogol utara I love you. Allahumma bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghri muhajjalin at-tahirin gammin fi'adhin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala aidan man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qari kita, kebanggaan kita, Syekh Rajif Pandi, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, insyaallah barokah Quran kita juga keluberan mulia dunia akhirat Allahumma. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, Romo Kiai Haji Muhammad Siddiq Azhari. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Jamil LC. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taubah Jalan Kemandoran Kampung Pluis, Grogol Utara, Kebayoran Lama. Yang saya hormati Ustadz Haji Ahmad Mursyidi MA. Yang saya banggakan seluruh ketua panitia dan jajarannya, serta masyarakat Grogol Utara dan seluruh masyarakat Kebayoran Lama umumnya. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, rahimakumullah. Allahumma, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan dunia akhirat yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badran anta nurun fawqa nurik. Anta syamsun anta badran anta nurun fawqa nurik. Anta igasiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu ya habibi ya Muhammad ya urusal hafiqailik ya habibi ya urusal hafiqailik ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badr alaina fahtafat finahul. Ashraqal badru alaina fahtafat finahul nura mithlahu sadika ra'ayna. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الحمد rabbil satu. Alhamdulillah yang pertama, kita hari ini masih berwujud manusia. Nomor dua, kita masih diberikan nikmat terbesarnya Allah. Sampai Imam Ghazali pernah mengatakan tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bihi. Imam Ghazali dawuh, Imam Ghazali mengatakan tuba liman hudiya ilal Islam, beruntunglah masyarakat Grogol Utara Kebayoran Lama. Kita sebetulnya jauh dari Kanjeng Rasul, wong jaraknya adalah 1400 tahun yang lalu. Kita jauh dari Kanjeng Nabi, wong jaraknya adalah 9 jam naik pesawat terbang dari Jakarta sampai ke Mekah Madinah. Tapi sangat-sangat bersyukur kita yang bukan siapa-siapanya Nabi, kita yang jauh fisiknya dari Nabi, kita yang jauh badan kita dari Nabi, tapi hari ini Allah memperkenankan kita untuk menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kata Imam Ghazali adalah beruntunglah masyarakat Grogol Utara yang hatinya dibuka oleh Allah masuk kepada agama Islam. Soalnya orang kabeh, tidak semua orang itu punya kesempatan untuk masuk ke dalam agama yang benar, yang namanya agama Islam. Jangankan kita yang jauh dari Kanjeng Rasul, bahkan ada orang yang punya kesempatan memandang wajah Nabi. Ada orang yang punya kesempatan pernah melihat langsung wajah Nabi. Ada orang yang punya kesempatan pernah melihat kelahirannya Nabi, bahkan menjadi darah daging Nabi, bahkan menjadi anak turun Nabi, bahkan menjadi istri Nabi, bahkan menjadi paman Nabi, darah daging Nabi. Tapi Allah tidak mendodok hatine, Allah tidak membuka hatinya untuk mengikuti ajaran Nabi-Nabinya Allah. Siapa di antaranya orang yang merasa rugi banget dunia akhirat? Yang pertama adalah anak Nabi. Siapa? Ada anak Nabi yang namanya Kan'an bin Nuh alaihi salam, seorang darah daging Nabi, seorang anak Nabi, seorang putra Nabi, tapi hatinya orang didodok karo Gusti Allah, hatinya tidak dibuka oleh Allah sehingga tidak bisa menerima kebenaran dari Allah lantaran orang tuanya yang namanya Nuh alaihi salam. Siapa? Yang pertama anak Nabi yang namanya Kan'an bin Nuh alaihi salam. Nomor dua, istri Nabi, ada yang namanya istri Nabi Lot alaihi salam. Istri Nabi Nuh alaihi salam menolak kebenaran bersama Nabi, mengikuti Nabi, tapi hatinya tidak didodok hatine karo Allah. You know didodok hatine? Diketuk hatinya, didodok hatine, dibuka lebar hatinya Allah, padahal istri Nabi, garwa Nabi, istri Nabi. Ya Allah, tiap hari bersama Nabi Nuh alaihi salam, bersama Nabi Lut alaihi salam, tapi hatinya ora didodok karo Allah, hatinya tidak diketuk pintu hatinya oleh Allah, rugi. Ada juga paman seorang Nabi yang pertama, ada yang namanya Amr bin Hisham. Siapa? Kita kenal namanya Abu Jahal. Melihat kelahiran Nabi, bersama Nabi, ngerti mukjizat Rasul, melihat wajah Nabi, tapi hatinya ora didodok karo Allah, tidak diketuk pintunya oleh Gusti Allah, hatinya mati.
Karena apa? Menolak kebenaran ponakannya sendiri. Nomor 2, ada yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Yaitu Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan istrinya juga menolak kebenaran yang dibawa oleh keponakannya sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, Abu Lahab. Siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Ya sama saja seperti ini, saya di SMA pernah tanya sama adik-adik, siapa istri Nabi Ismail alaihissalam, dengan tegas, siapa istri Nabi Ismail? Bomail. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Siapa dek? Ummu Jamil, istri Nabi dan Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Abu Jahal, Amr bin Hisham, paman Nabi, melihat mukjizat langsung Nabi, melihat wajah Nabi, tapi hatinya orang diketuk, tidak diketuk oleh Allah, menolak kebenaran yang dibawa oleh ponakan sendiri. Kita yang notabene secara fisik jauh dari Nabi, bukan siapa-siapanya Nabi, kita kan bukan siapa-siapanya Nabi, paling ponakannya Kanjeng Pardi. Bukan siapa-siapanya Nabi, sebatas ikut-ikut saja Kanjeng Nabi. Tapi alhamdulillah pada detik ini, malam hari ini, bersama Syekh Rajif Andi, bersama Haji Ahmad Mursyidi, hari ini, malam ini, menikmati indahnya peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati lahirnya Rasulullah karena kita cinta, karena kita mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tuba liman hudiya ilal Islam. Termasuk golongan orang yang beja, orang yang beruntung dunia akhirat, orang yang hatinya diketuk oleh Allah masuk kepada agama Islam. Apa agama Islam? I-S-L-A-M-I, Islam. Islam niku napa? Isa, subuh, luhur, asar, maghrib. Ingin selamat laksanakan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat kita laksanakan 5 waktu, kita laksanakan insyaallah berkah salat mislu khamsi salawati kana harin jarin ala babi ahadikum kasirul ummah. 5 waktu salat itu ibarat seperti sungai yang mengalir di depan rumah. Ndi ono sungai, mana ada sebuah sungai di depan rumah kita, kita lihat ono sungai, ada sungai yang bening suci airnya, dilihat enak, dilihat bening, dilihat sejuk adem. Kita lihat ono banyu kali, ada air sungai mengalir di depan rumah kita, kita kepencut, kita senang ada air sungai yang mengalir bening, yang mengalir suci, mengalir bening luar biasa. Kita mandi 1 hari 1 malam 5 kali, bersih apa bersih? Suci apa suci? Begitu juga dengan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat duhur bin urip ini makmur nganti tekan jeroning kubur. Melaksanakan sholat duhur, andai kata ada dosa dari subuh sampai duhur, dosa kita di ngapura, dimaafkan Allah. Allahumma. Melaksanakan sholat asar ben hidup tidak kesasar, hidup tidak tersesat, penora kesasar, ngelakoni sholat asar, andai kata ada dosa dari duhur sampai asar, dosa kita diampuni Allah. Melaksanakan sholat maghrib, ayuh ngibadah sing tertib, mumpungnya si pada urip. Melaksanakan sholat maghrib, umpomo andai kata ada dosa dari asar sampai maghrib, dosa kita di ngapura, dimaafkan Allah. Melaksanakan sholat isya, ben hidup itu terasa mudah kepena. Melaksanakan isya antara maghrib sampai isya ada dosa, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Terus dilaksanakan setiap hari 1 malam, sehari 1 malam, insya Allah ada dosa kita sekecil apapun dimaafkan oleh Allah. Amin Allahumma.
Yang pertama, alhamdulillah kita yang notabene bukan siapa-siapanya Nabi, ponakan juga bukan, cucu juga bukan, besan juga bukan, siapa-siapa kita semuanya. Tapi alhamdulillah pada malam ini kita syukuri nikmat terbesar kita adalah nikmat iman Islam. Bahkan la yakhruju minad dunya illa bil iman. Janganlah kita mati meninggalkan Grogol Utara kecuali mati kita meninggalkan hidup kita dari dunia adalah mati yang membawa iman Islam, bakal husnul khatimah. Amin Allahumma. Nomor 2, barokah kita maulidun Nabi Muhammad, memperingati lahirnya Nabi adalah kita ngaji tentang dawuh-dawuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kita kepengin mulia, ya apa ya? Betul apa betul? Bener apa bener? Mulia jangan cuma di Grogol Utara saja, mulia dunia, mulia akhirat. Syaratnya 4 perkara yang membuat masyarakat Kebayoran Lama itu mulia dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi dawuh arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara. Apabila mutiara ini ada di tubuh kita, ada di jasad kita, ada di awak kita semua, maka 4 perkara ini yang membuat kita mulia dunia dan akhirat. Yuziluha arba'atu asya'a, tapi 4 perkara ini hilang gara-gara 4 perkara yang lain. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Yang pertama, nomor 1 arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, 4 perkara mutiara singgawe masyarakat Grogol Utara mulia. Yang pertama adalah amal jawahir fal aklu. Pembeda manusia dengan hewan adalah berakal. Kalau manusia cuma kerja, hewan juga kerja. Manusia cuma makan, hewan juga makan. Manusia cuma minum, kucing juga minum, kebo yang minum, sapi yang minum. Tapi bedanya adalah kita sama-sama makan, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama minum. Bedanya adalah kita punya istimewaan, yaitu wujude akal. Sapi ketemu kangkung langsung makan. Sapi ketemu suket rumput langsung makan. Sapi ketemu damen langsung makan. Kucing ketemu, you know damen? Damen sih bahasa Indonesia ini apa ya? Wit pari lah iya. Jerami sayang. Ya, jerami. Lah iya. Kucing makan, kita makan. Sapi makan, kita juga makan. Bedanya apa? Kita berakal. Maka kalau kita lihat sayur kangkung, akal kita pakai masak, kasih bumbu, kompornya nyalakan, kasih bumbu-bumbu, insya Allah enak matang. Ada daging tidak dimakan mentah-mentah, akal kita pakai ben matang bagaimana? Dibakarlah, digorenglah, direbuslah ben matang, akal kita pakai. Maka yang pertama adalah kita berakal. Nomor 2 wadinu dan agama. Pembeda yang kedua kita dengan sapi, kita dengan hewan, kita dengan apapun itu adalah nomor 2 akal. Ditambah lagi akal, jangan akal saja, dibalut dengan yang namanya agama. Contoh pagi-pagi hewan tangi turu, tangi tidur, bangun tidur. Sapi langsung makan, tangi tidur. Tangi turu, sapi bangun tidur langsung makan. Kucing bangun tidur langsung makan, apapun langsung makan, tidak pakai doa. Beda kita manusia di Grogol Utara. Apa? Bangun tidurku terus, tidak lupa bangun tidur apa? Habis mandi membersihkan. Oke. Betul, ning kurang pas. Bangun tidur, ambil air wudhu. Ini orang yang beragama. Subuh-subuh ambil air wudhu dulu, sholat subuh. Terus nomor 2 adalah bedanya kita dengan hewan agama. Hewan makan langsung makan, tinggal
kemerawas makan begitu saja. Beda kita beragama, kita makan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul. Kalau makanan bisa dicomot, maka pakai jeriji 3, jari 3, 1, 2, 3 ambil. Ini simbol ketidakserakahan. Tapi tidak semua bisa pakai jari 3. Contohnya Pak, mie ayam. Kalau kurma oke, bisa dicomot kurma. Buah-buahan comot, buah-buahan sesuatu yang kering bisa dicomot, oke. Sunnah Nabi pakai jari 3. Tapi kan tidak semua bisa pakai jari 3. Contoh bubur ayam, maka pakai sendok tangan kanan. Minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah duduk. Contoh. Duduk, pakai tangan kanan. Sebelum minum apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Allahumma barik fima rozak wa qina azab. Minum. Alhamdulillah 3 kali tegukan gelek. Alhamdulillah gelek, alhamdulillah gelek, alhamdulillah. Ini minum sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Oke. Begini. Kucing minum tinggal minum. Hewan minum tinggal minum, tidak pakai doa-doa. Lah bedanya kita hewan, bedanya dengan sapi, kebo, kucing adalah kita beragama. Sebelum minum yang ngucap doa Bismillahirrahmanirrahim. Syukur tadi Allahumma barik. Yang kita tanyakan adalah, Mas, iya, kenapa kalau kita makan, kita minum kok doanya adalah Allahumma barik lana? Kenapa bukan Allahumma barik li? Barik lana adalah ya Allah, Allahumma barik lana. Artinya apa, Bu? Ya Allah berkahi kami, ya Allah berkahilah kami. Sedangkan saya minum ini minuman saya dari panitia, dari masyarakat Grogol Utara, dikasih minum kopi, cuma ini bening. Ini rasanya rasa kopi. Oh enggak. Ini sudah terasa kopi. Gini loh. Air. Ketika saya minum, doa kita adalah Allahumma barik lana. Ketika kita makan, doa kita adalah Allahumma barik lana. Saya dikasih oleh panitia sudah lengkap. Ada yang minuman ini, ada minuman ini, ada makanan ini. Sudah lengkap. Yang kita tanyakan, kenapa kalau kita makan bubur kita yang beli. Kita beli bubur ayam pagi-pagi untuk sarapan, kita beli opor apapun itu kita untuk sarapan, nasi kuning, nasi uduk kita makan untuk kita sarapan. Dari uang kita sendiri, dari uang saya makan bubur ayam, saya minum air putih dikasih panitia. Kenapa kalau kita makan kita minum Allahumma barik lana? Sedangkan barik lana artinya adalah ya Allah, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami, berkahilah kita ya Allah. Sedangkan minuman saya yang minum, saya yang merasakan enak, saya yang merasakan segar, saya yang merasakan nikmat. Tapi kenapa doa saya adalah Allahumma barik lana, berkahi kami? Kenapa tidak Allahumma barik li, berkahi saya? Toh ini minuman saya, ini air saya dari panitia, sah untuk saya. Kan begitu. Jawabannya simpel. Kenapa kita makan, kita minum? Saya minum Allahumma barik lana, berkahi kami. Karena bisa-bisanya air sampai ke meja saya atas dasar keringatnya orang banyak, atas dasar andilnya orang banyak, atas dasar kesel capeknya orang banyak, panitia Grogol Utara. Maka saya minum Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Maka yang nganter air sampai ke meja dapat berkahnya, yang beli aqua dapat berkahnya, yang ikut-ikut sedekah untuk acara malam hari ini ya untuk membelikan ini ya dapat berkahnya. Semuanya berkah. Ibu makan nasi saplokan rongplokan, ibu makan nasi Allahumma barik lana. Nasi di tangan kita bukan karena kita bikin sendiri, tidak bisa kita bikin nasi sendiri, tapi seluruhnya yang terlibat dalam proses nasi itu semuanya dapat berkahnya dari doa kita Allahumma barik lana. Yang dari pasar bawa dari
truk-truk pengangkut beras dapat berkahnya, yang di warung-warung kecil dapat berkahnya, yang ngantar dari warung sampai ke rumah dapat berkahnya, ibu makan kita makan, yang masak dapat berkahnya, sampai petani dulu yang bikin benih-benihnya dapat berkahnya, orang-orang yang panen kepanasan kehujanan dapat berkahnya. Ini kita makan kita minum tidak bisa sendiri, butuh orang lain. Inilah hebatnya Islam, mendoakan orang banyak. Makan pun untuk diri kita sendiri masih memikirkan mendoakan orang banyak. Allahumma. Inilah hebatnya Islam, hebatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Maka nomor 2 adalah pembeda kita dengan hewan setelah berakal. Nomor 2 beragama. Cuma berakal tanpa agama bahaya. Apa jadinya? Komunis. Apa jadinya? Ateis. Ora duwe Tuhan. Kenapa? Cuma logika. Cuma akal saja yang diasah, tapi batinnya agamanya nol. Yora dadi. Nomor 2 wadinu, agama. Mutiara nomor 2 adalah agama. Nomor 3 wal haya'u, rasa malu. Allah itu maha menutupi aib. Contoh, Allah mau menutupi aib seseorang apabila orang itu syaratnya satu, masih punya rasa malu. Malu kepada Gusti Allah. Contoh, di dalam Quran ada cerita seorang nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya anak namanya dari Siti Sarah, namanya Nabi Ishak alaihi salam. Kalau dari jalur Siti Hajar ke Nabi Ismail alaihi salam. Kalau dari jalur Siti Sarah istri pertama Nabi Ibrahim kan namanya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub alaihi salam. Yakub punya putra namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Seorang nabi yang terkenal paling tampan, paling ganteng, paling bagus, paling gagah. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Di Quran juga ada ceritanya, sampai Allah mengabadikannya, dibikinlah surah yang namanya surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf ada ayat menceritakan Nabi Yusuf digoda oleh perempuan namanya siapa? Nah, enggak tahu. Zulaikha. Yang kita tanyakan adalah oke, di Quran ada surahnya, surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf ada cerita itu di dalam ayat tersebut. Ono cerita Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang namanya Zulaikha. Sedangkan Bu, Zulaikha di ayat manapun tidak ada kalimat Zulaikha, tidak diperjelas oleh Allah nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Tapi ceritanya ada, cuma Allah tidak memberikan secara jelas nama wanita yang goda Nabi Yusuf. Yang kita katakan namanya Zulaikha. Itu tafsiran ulama. Allah tidak menyebut nama Zulaikha. Kenapa? Jawabannya sederhana. Allah masih menutupi aibnya Zulaikha karena Zulaikha masih punya rasa malu. Soalnya apa? Sebelum menggoda Nabi Yusuf, Zulaikha masih menyempatkan waktunya untuk menutup tirai. Ini bukti Zulaikha masih punya rasa malu sehingga ceritanya ada, cuma Allah tidak menyebutkan nama Zulaikha di dalam tersebut untuk menutupi aibnya Siti Zulaikha. Syaratnya masih punya rasa malu. Hari ini kan tidak. Hari ini hanya karena demi FYP terkenal TikTok, hanya gara-gara dendang televisi. Allah itu maha pemberi maaf. Sopo wae, siapa saja, sapa bae, sapa bae. Orang-orang yang masih mau meminta maaf sama Allah, bertobat atas nama Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi dosa kita segede kapal, bisa jadi dosa kita, kesalahan kita sebesar kapal, tapi yakinlah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah luas lebih meluasnya lautan. Allahumma
Tapi ada golongan orang yang sangat rugi. Siapa? Orang yang tidak akan pernah dan sulit mendapatkan ampunannya Allah. Bukan karena Allah sendiri, tapi kesalahannya mereka. Yang pertama al-mujahirin. Siapa mujahirin? Dia adalah orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan sehingga hilang rasa malu. Nomor dua adalah orang-orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah, tapi mereka sendiri yang membuka aibnya sendiri-sendiri. Apa ada? Banyak. Sekarang zaman TikTok, sekarang zaman hanya kepengen FYP, hanya kepengen terkenal, hanya kepengen kondang, hanya kepengen terkenal, kemudian menurunkan harkat martabat seorang wanita yang harusnya mulia hanya sebatas kepengen terkenal. Joget-joget di hadapan HP, joget-joget kayak belut kepanasan. Ikut. Ya Allah, sing kudune wanita dijaga auratnya tapi diumbar hanya karena kepengen terkenal. Hati-hati, amal ada amal jariah, tapi dosa juga ada dosa jariah. Maka ngendikane Gus Baha, kata Gus Baha adalah orang yang paling rugi adalah orang yang mati tapi dosanya tetap nyusul. Saya ulangi, orang yang paling rugi adalah orang yang telah mati tapi dosanya masih hidup. Dan orang yang baik adalah orang yang mati, dosanya ikut mati tapi kebaikannya selalu mengalir. Ini namanya amal jariah. Tapi jangan lupa, dosa juga ada dosa jariah. Contohnya ya tadi, hanya kepengen terkenal HP. Halo guys, begitu sulit. Loh, lah iya. Wong wedo perempuan negat-negat. Halo guys. Hanya kepengen terkenal, hanya kepengen kondang, hanya kepengen FYP di dalam TikTok, di dalam dunia maya. Seorang wanita yang harusnya mulia tapi menurunkan harkat martabat harga dirinya sendiri, hanya kepengen mengejar materi dunia. Hati-hati, selama di HP masih ada foto, masih ada unggahan TikTok, masih ada di dalam Instagram ngumbar auratnya, senajan orangnya sholat tetap oleh kiriman dosa. Orangnya tidur masih mendapatkan kiriman dosa. Orangnya sodako tapi masih mengalir dosa-dosanya. Bahkan orangnya mati tetap mengalir dosanya. Kenapa? Tinggalan buruk masih ada di HP dan mengumbar auratnya dan mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya. Ini namanya dosa jariah. Na'udzubillahi min. Kan seperti itu. Maka insya Allah ketika kita punya rasa malu, yang pertama adalah al-mujahirin, orang yang melakukan dosa dengan bangga, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan sehingga tidak punya rasa malu, itu yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Nomor dua adalah orang yang sudah ditutupi aibnya oleh Allah yang lampau tapi malah dibuka kembali. Contohnya apa? Ada tadi TikTok. Nomor dua TV, kopi. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kopi sudah saya cicipi, kopi Arabica, kopi Torabika, kopi Lampung, kopi Bali. Tapi Ustadz, ada satu yang belum pernah saya cicipi, kopi bikinan istri. Iya. Kembali ke laptop pengajian. Nomor dua, hanya kepengen terkenal diundang televisi. Allah maha penutup aib kita. Tapi nomor siji, orang yang sulit mendapatkan ampunan Allah, yang pertama adalah orang yang terang-terangan dengan bangganya melakukan dosa yang dikatakan al-mujahirin. Nomor dua, orang yang telah ditutupi aibnya Allah telah lampau, kemudian hanya karena diwawancarai di televisi, diundang oleh televisi, membuka kembali aibnya sendiri, diceritakan kembali aibnya sendiri, maka itulah yang sulit mendapatkan ampunannya Gusti Allah. Nomor tiga, syarat kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita insya Allah adalah kita masih punya rasa
malu. Wal haya'u, dan rasa malu. Nomor 4, wal amal soleh, amal soleh, kebaikan kita. Kita menolong orang, rusak pandang bulu apa agamanya, apa kepercayaannya, apa suku bangsanya, apa suku, apa budaya Indonesia. Tentang sosial kita tidak boleh pilih, apalagi sesama umat Islam. Menolong kebaikan hukumnya wajib. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Muhammad, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi, bola bali mengandung. Yung dela-dela metong ibu ya. Ya moga-moga anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma. Satu, mutiara yang membuat masyarakat Grogol Utara mulia dunia akhirat, dipandang mulia Allah dan masyarakat dunia. Yang pertama adalah kita berakal. Nomor 2, kita beragama. Nomor 3, kita punya rasa malu. Ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang punya rasa malu. Dengan berasa malu kita dihormati. Contoh sesuatu yang hebat, tapi karena tidak punya rasa malu tidak ada yang menghormati. Contohnya apa? Kuda, jaran. You know jaran? Apa? Kuda. Jaran. Tahu jaran? Oke, sip. Paham jaran lah ya. Kuda. Yang namanya jaran kuda itu simbol kegagahan. Gagah. Contohnya apa? Pangeran Diponegoro naik kuda. Keluarga besar Nabi itu ya dilatih untuk berkuda. Sampai cucu Nabi hebat pinter kuda yang namanya Sayyidina Husain. Sampai Sayyidina Husain terbunuh pun dengan kudanya ketika di Karbala. Sayyidina Husain pinter berkuda, Pangeran Diponegoro pinter berkuda, simbol gagah. Masa yono ditanya, Mas kalau berperang naik kuda kenapa? Ya karena jalannya cepat. Masa anak berperang naik kebo, klugot. Maka naik jaran. Juga simbol gagah. Nah lihat gagah, jaran itu gagah. Gagah sama ganteng itu berbeda. Kalau gagah, jaran. Kalau ganteng, ya. Yeah. Soalnya ada orang ganteng tapi tidak gagah. Ada loh.
Beda mas, beda bu. Ganteng sama gagah itu berbeda. Kalau gagah itu ada pada mentalnya. Mental gagah. Tapi kalau ganteng ada di wajah, muka. Dan ada orang ganteng tapi tidak gagah. Contohnya apa? Laki-laki tulang presto. Apa sih? Ada sosok orang ganteng, orangnya ganteng perawatan, tapi ternyata ya tulang lunak. Iya, makanya dikatakan laki-laki tulang presto, karena tulang lunak. Ganteng. Tapi hari ini ndak usah yang ganteng-ganteng gue ngapa? Ganteng-ganteng biasanya ngelarani hati. Betul. Iya, sak menyakiti hati nomor. Tapi yang penting gagah. Gagah di hadapan ibu, gagah. Bu, insya Allah ini gagah. Walaupun secara wajah tidak meyakinkan, tapi yang penting gagah. Bu, saya akan insya Allah membahagiakan ibu, gagah. Yang penting pede. Percaya diri di hadapan calon mertua. Pak, saya suka anak bapak. Gagah dulu. Perkara ganteng pikir nantilah. Yang penting gagah. Iya, ada orang ganteng tapi tidak gagah. Kenapa? Cuma berharap tapi tidak ada gerakannya. Nanti ada kalimat, mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya, itu bukti orang ganteng tapi tidak gagah. Nah, iya kan, yang penting kuat, yang penting tekadnya bulat. Ini seperti itu. Jaran simbol gagah. Pakai kacamata gagah, pakai kacamata, pakai sabuk, pakai sepatu. Tapi tidak pakai celana. Maka karena tidak pakai celana kemudian tidak punya rasa malu. Lah ya gundal gandel, sedalan-dalan gundal gandel. Tidak punya rasa malu sehingga di masyarakat Durokul melihat sorong sosok jaran gagah seperti apapun tidak dihormati. Kenapa? Ya tidak punya rasa malu karena tidak punya agama yang namanya kuda. Maka kalau kita sama dengan jaran, mung modal tampan, mung modal gagah tapi tidak punya rasa malu, ya apa bedane karo jaran? Karena jaran tidak punya malu karena tidak beragama dengan baik. Maka orang yang agamanya baik adalah ciri-cirinya adalah punya rasa malu. Nomor 3 rasa malu. Nomor 4 adalah amal soleh, kebaikan kita, saling menolong kita, guyub rukun membuat acara malam hari ini. Ya Allah, mendatangkan guru-guru kita, Syekh Rajif Fandi asal sakit dari Aceh, hebat. Kemudian ada sama gue lembireng kayak gagah temen ya. Lah iyo, ini guyub rukun masyarakat Rogol Utara, Senggut Gumberkut saling membantu dalam kebaikan. Ini kan kebaikan malam hari ini, barokahnya kita seperti ini. Kita jadi ketemu saudara dari Aceh, dari Tangerang, dari Cilacap, jauh-jauh dari Klaten dan sebagainya, ketemu di sini, nyambung tali silaturahim. Allahumma. Kemudian kita dijak malam hari ini oleh Syekh Rajif, apa? Baca Quran bersama, sholawatan bersama, insya Allah barokah malam hari ini. Allahumma. Tapi jangan lupa 4 mutiara tadi yang saya katakan bisa rusak gara-gara 4 perkara yang lain. Yuziluha arba'atu asya'a, 4 perkara ini hilang gara-gara yang lain, 4 perkara lain. Yang pertama akal bisa hilang, bisa rusak akal sehat kita gara-gara apa? Fal ghadabu yuzilul aqla, hilangnya akal sehat kita, hilangnya kecerdasan kita, hilangnya sekolah tinggi kita, S1, S2, S3, S4, S gosrok, S teler. Kita sekolah di sana-sana hebat, iya, tapi bisa hilang seketika gara-gara apa? Penyakit yang pertama menghilangkan akal, merusak akal sehat adalah ghadab. Apa? Marah-marah. Saya kalau ngambil wayang Pak itu di Klaten, ini keluarga besar Klaten Pak ya, oke. Saya kalau ngambil wayang itu di Wonosari Klaten, desanya desa Butuh Wonosari Klaten, kecamatan Wonosari, desanya desa Butuh, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Saya kalau ngambil wayang di situ. Oke, kita ketemu di Grogol Utara, kita ngaji wayang dan masalah. Sampean kowe ngundang Kiai Dalang. Enggak masalah, makanya pakai belangkon, enggak pakai helm.
Kita belajar sedikit tentang pewayangan, dan kita teringat Sunan Kalijaga. Oke, sedikit kita ambil pewayangan, tapi kita ambil pelajarannya. Orang-orang di dalam pewayangan, contohnya wayang-wayang itu, orang yang sosoknya marah-marah. Contohnya siapa? Prabu Baladewa. Kalau pada dalam film Antv itu ada kartun yang namanya Krishna, ya. Ya, Krishna yang warnanya biru. Nah, Krishna yang warnanya biru, Krishna itu punya kakak namanya Balaram. Betul? Secara ilmu wayang, Krishna punya kakak tadi namanya Balaram. Kalau di dalam Jawa namanya Balarama, Boloromo, yaitu Prabu Baladewa. Prabu Baladewa sosoknya tinggi besar, gagah perkasa, warnanya muka merah, pakai mahkota. Berarti apa simbolnya? Seorang yang punya derajat pangkat, seorang yang wibawa, seorang raja pakai mahkota, otomatis kecerdasannya ya hebat, ilmunya ya tinggi. Kenapa? Seorang raja, seorang presiden, seorang ratu, seorang raja, Prabu Baladewa. Tapi ternyata Baladewa mudah dibohongi oleh siapa? Gareng. Oleh siapa? Petruk. Oleh siapa? Bagong. Kalau cara Banyumas Bawor. Angger cara nyong Bawor. Ngaya gue. Bawor nek cara Banyumas. Kalau cara Wetan itu Bagong. Lah iya. Baladewa sosok gagah, sosok yang luar biasa. Oh, karena raja pakai mahkota, berarti ilmunya ya tinggi, pangkatnya juga tinggi, derajatnya juga tinggi, wibawa. Tapi karena apa? Penyakitnya cuma satu. Beliau suka marah-marah. Akhirnya gara-gara marah-marah mudah ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mudah dikompor-kompori, hilang akal sehatnya karena marah-marah. Maka betul fal ghadabu yuzilul aqla. Yo jagat yo Batara yo jagat Pramudita ilah taala. Baladewa itu sosok Baladewa. Sukanya marah-marah. Yo jagat Dewa Batara yo jagat Bawor Petruk Nolo Gareng. Marah-marah. Sehingga karena suka marah-marah, ya mudah ditipu, mudah diprovokasi, mudah kesenggol marah. Apapun marah, mudah diterombang-ambing dalam amarahnya karena mudah dibakar, mudah dikompori, ya tadi akal sehatnya hilang, ilmu yang tinggi seketika hilang. Kenapa? Nuruti marah-marahnya sendiri. Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah-marah membuat akal sehat kita rusak. Nomor dua, agama bisa hilang rusak gara-gara apa? Wal hasadu yuziludina. Hilangnya sholat kita, hilangnya ganjaran sholat kita, hilangnya ganjaran zikir kita, kaitannya dengan agama gara-gara hasud. Apa itu? Wal hasadu yuziludina. Gara-gara penyakit hasad, iri. Definisi iri adalah tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Tetangga beli gelang, atine melang-melang. Tetangga beli kalung, atine melung-melung. Tetangga beli motor, bibire jontor. Tetangga beli kulkas, hatinya panas. Tetangga beli parabola, ibu beli paramek. Tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat. Iri. Karena iri timbullah sesuatu yang tidak baik pasti. Apa itu? Mengalahkan segala cara untuk menjatuhkan dia. Kenapa? Ya tadi karena gara-gara sifat iri. Iri. Judes ketemu orang tersebut, cuek ketemu orang tersebut, sehingga kita mutus tali silaturahim. Ataupun gara-gara iri kita memfitnah mereka. Karena faktor iri. Maka betul fal hasadu yuziludina. Hilangnya agama, sholat kita, zakat kita, perkara agama, ganjaran kita hilang, rusak gara-gara penyakit hati yang namanya iri, dengki. Nomor tiga, wal haya'u, rasa malu rusak gara-gara wattoma'u yuzilul haya. Rusaknya rasa malu kita, sifat seorang mukmin punya rasa malu rusak gara-gara tomak. Tomak itu apa? Berharap-harap dikasih oleh orang lain. Tidak menerima BLT, marah-marah.
Contoh begini, contoh kecil. Kalau di desa-desa, kulo anak desa, biasanya yang terjadi seperti ini. Ada orang metik mangga. Ada metik mangga apa metik jeruk apapun, karena di desa lagi panen rambutan, panen mangga. Lah itu ada ibu-ibu, jane niatnya itu untuk gelewean, guyonan, bercanda saja. Tapi dengan kata-kata itu bisa menurunkan harga dirinya. Contoh, ada orang lagi panen mangga, Bu, apa? Kok panen mangga Bu? Iya panen mangga. Kok banyak sekali ya Bu? Mbok ya aku dikasih. Kan banyak Bu, kan nanti ndak kehilangan barang, paling 2-3 bulan. Ndak banyak, kan cuma 2 paling. Mbok ya aku dikasih Bu, kan cuma 2. Hati-hati. Terlihat bercanda, terlihat guyonan. Tapi dengan kata-kata ini orang yang mengatakan seperti itu telah menghilangkan rasa malu sendiri. Tetangga panen mangga oke, tetangga panen rambutan silakan. Kalau kita dikasih oleh tetangga, tampani 2 tangan kita, tapi jangan kita suka punya mental pengemis. Karena apa? Rasa sakit yang paling mendalam ketika Sayyidina Ali adalah ketika kita menaruh harapan kepada manusia. Orang yang terlalu tinggi angan-angannya, maka juga resiko sakit hati juga besar. Orang yang menaruh tinggi keinginannya terlalu tinggi, muluk-muluk, maka resiko sakit hati juga semakin besar. Semakin kecil keinginan kita, semakin kecil harapan kita kepada manusia, maka kecewa juga semakin kecil. Ini sudah menjadi rumus. Semakin tinggi angan-angan kita, wah semakin tinggi. Berharap kepada manusia, menjadi dewan, DPR. Besok coblos aku ya, 500.000. Coblos aku ya, 200.000. Ketika gagal dalam pemilu, ketika menjadi dewan kok gagal karena berharap kepada manusia, sakitnya tuh di sini. Maka betul Sayyidina Ali berkata, rasa sakit yang paling mendalam adalah ketika kita menaruh harapan kepada manusia. Maka dengan tomak, rasa berharap-harap dikasih oleh orang lain, kalau kita tidak dikasih maka sakit hati kita. Kenapa? Terlalu tinggi keinginan kita untuk dikasih, tapi kemudian tidak dikasih oleh tetangga kita, maka kita timbul fitnah, maka kita timbul sesuatu yang tidak baik kepada tetangga tersebut. Hati-hati, wa tama'u yuzilul haya, hilangnya, rusaknya rasa malu kita gara-gara berharap-harap kepada manusia. Nomor 4, wal ghibatu tuzilul amal soleh, hilangnya amal saleh kita, kebaikan kita gara-gara ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu ngerasani. Ngerasani itu apa? Menggunjing. Menggunjing itu apa? Ngorek-orek kesalahan orang lain dan menceritakan kepada orang lain. Ciri-ciri ngerasani adalah, ciri-ciri menggunjing adalah kata-kata yang kita tampilkan pada mulut kita yang diaturkan kepada si B untuk menceritakan si A. Kalau si A mendengar pasti marah. Ini namanya ngerasani, menggunjing atau ghibah. Di Quran disebutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Janganlah kita ngorek-orek kesalahan orang lain koyo iyo benero dewe, dan jangan menceritakan aib wong liya. Wong Gusti Allah saja Maha penutup aib, masa kita menceritakan aib tetangga saudara kita? Podo wae mangan batange tetangga, memakan bangkai sedulure. Naudzubillahi min. Nabi Isa pernah bertemu iblis. Iblis dipanggil, iblis. Iblis. Opo? Iblis, labaik. Iblis dipanggil oleh Nabi Isa. Iblis itu membawa 2 benda, kanan dan kiri pada tangannya. Ditanya oleh Nabi Isa, wahai iblis, labaik. Naam, yo saya. Ada apa Nabi Isa? Kamu mau kemana?
saya mau menggoda manusia. Loh iya, kamu tak bawa apa itu kanan kiri di tangan kamu? Tangan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Bawa apa itu? Yang kanan membawa apa yo? Ceret. Ceret di sini apa namanya? Teko. Teko kanan dan ceret sebelah kiri, teko sebelah kiri. Itu anu apa? Itu anu apa? Itu apa? Yang pertama sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah kanan teko, sebelah kiri juga teko. Ya Nabi Allah, saya ini seorang iblis tidak akan menceritakan rahasia keiblisan. Tapi saya dinasihati oleh Allah supaya jangan berbohong kepada nabi-nabinya Allah. Jenengan nabi ini Allah, maka saya tidak boleh berbohong kepada jenengan. Layo, iblis tidak berani berbohong kepada nabi-nabinya Allah. Maka dijawab dengan jujur. Kamu membawa apa? Yang pertama sebelah kanan isinya madu. Madu. Untuk apa madu? Untuk mengoles-olesi lidahnya manusia, terutama masyarakat Grogol masyarakat Kebayoran, agar ketika lenggahan seperti ini rasanya enak banget, rasanya nikmat banget, rasanya gurih banget. Ketika menceritakan aib orang lain, maka oleh iblis dikasih madu terus ya, ben tambah nikmat, tambah buket, tambah nikmat, tambah enak. Maka diolesi kenapa dengan beda 1 jam di hadapan Quran, 1 jam bercerita tetangga, pasti lebih nikmat, lebih enak. 1 jam duduk 1 jam menceritakan kesalahan orang. Ya coba ibu 1 jam menghadap Quran dapat berapa lembar? 1. Oh ngantuk. Kenapa? Karena ngantuk 1 jam di hadapan Quran. Bismillah dangglok. 1 jam dapat 5 lembar sudah syukur luar biasa. 1 jam cuma dapat 5 lembar Quran. 1 jam duduk bersama tetangga sudah menghibah berapa orang, berapa kecamatan? Oh 5 kecamatan sekena kabeh. Itu jangan heran kenapa kita menghibah orang lain kok rasanya enak banget, rasanya gurih banget. Kenapa? Diolesi dengan madunya iblis. Ini rahasia keiblisan. Nomor 2, itu bawa apa kamu iblis? Nomor 2 saya bawa abu. Coro Jawa itu namanya awulayan Pak. Awulayan itu abu yang ketika selepas habis masak, silit panci. Apa bu cara di sini? Langes apa Sar? Angus, ya, angus. Itu kan kalau diwacakan hitam banget, nah, ireng banget. Itu namanya angus. Ketika angus itu untuk apa itu? Ini untuk mengolesi wajah-wajah anak yatim piatu agar anak-anak yatim piatu di Grogol Utara mukanya itu peteng, mukanya itu gelap, sehingga orang-orang di Grogol Utara tidak memandang anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, sehingga terjadi di Grogol Utara karena tidak suka dengan anak yatim, terjadilah anak yatim terbengkelai, tidak disantuni oleh masyarakat Grogol Utara. Itu juga faktor iblis agar anak yatim pinter apapun terlihat cuma bodohnya saja. Anak yatim bagus seperti apapun cuma terlihat eleknya saja. Anak yatim alim seperti apapun terlihat cuma bodohnya saja. Kenapa? Tertutup oleh angusnya iblis. Maka tadi masyarakat Grogol Utara nyantuni yatim piatu, 1 dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Kanjeng Nabi seperti 2 jari ini bersama Rasulullah di surganya Allah, Allahumma. Nomor 2 sebagai lantaran sodakoh daul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal pergi semua, Allahumma. Nomor 3 menghapus angus-angusnya iblis, menghapus abu-abunya iblis, sehingga anak-anak kita yatim piatu diurusi oleh kita, disantuni oleh kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, Allahumma ya Rabbal. Al-qalbu mutayyam bi dhahan nabi wa shalla wa sallam ala dhahan nabi
المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم يا نبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد للحرام ولا تعذلوني فعاد للحرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لحرام ولا تعذلوني فعاد لحرام تعالى بكايا ونوحيا حمام تعالى بكايا ونوحيا حمام وقدس عن سجوني دراس الغرام وقدس عن سجوني دراس الغرام يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت بيت للحسن العبقى والورد تضوى واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحين زكا أدفيت للحسن العبقى والورد تضوى واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحين زكا صلى على النبي محمد. 4 perkara mutiara masyarakat Grogol Utara. Allahumma. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Aulia Imam Hatim Al-Asami pernah mengatakan al-ajjalah minasyaiton, sesuatu ibadah yang terburu-buru maka ditumpangi oleh syaitan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, ding 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 ding, oh bakso.
Sholat masih kepikiran bakso, sehingga karena buru-buru kepengen beli bakso, sholatnya cepet-cepet nak. Allahu Akbar, ding ding ding, aduh, congkong, meledak, meleding. Ketika kita zikir dicepat-cepatkan sehingga kita tidak menikmati zikir kita, sehingga kita sholat tidak menikmati ada Rasulullah Muhammad datang di dalam sholat kita, tidak menikmati indahnya bersama Allah. Sholawatan kita terburu-buru sehingga tidak menghadirkan baginda Rasulullah di dalam hati kita, maka itu ditumpangi oleh syaitan. Ketika kita zikir tergesa-gesa, maka ditumpangi oleh syaitan sehingga kalimatnya tidak jelas. Yang harusnya zikir kita ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, karena terburu-buru jadinya meleset. Yukayuku yukayumu, yukayuku yukayumu, yukayuku yukayumu, yukayuku yo kayumu. Ketika kita zikiran Allahu Akbar terburu-buru jadi tidak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu bubar, Allahu bubar, Allahu bubar, Allahu bubar, Allahu bubar. Jadi ini lawo bubar. Maka ditumpangi oleh syaitan. Apapun itu ibadah kita kok tergesa-gesa karena sifat dunia, maka ditumpangi oleh syaitan. Illa kecuali 5 perkara. Kalau 5 ini ibu bapak dilakukan dengan terburu-buru, maka bukan sifat setan tapi menjadi sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama it'amut ta'am. Yang pertama adalah menyegerakan, menjamu tamu, menyegerakan, memberikan unjukan minuman walaupun sebatas air putih segelas kecil, maka itu diniati muliakan seorang tamu. Ini terburu-buru yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi langsung oleh panitia malam hari ini. Pokari Sweat Aqua Kohwah. Saya ditanya, Mas Ulin bahasa Inggris apa, bahasa Arabnya kopi panas, kopi apa? Kopi itu kohwah, panas jahanam. Jadi kalau ke Mekah mungkin tidak tanya, beli apa bah? Beli apa? Kohwah jahanam. Apa itu kopi panas? Kohwah kopi ya, kopi. Ini dalam rangka panitia tidak hanya ngaji memperingati lahirnya Nabi, tapi mempraktekkan sunnah Kanjeng Nabi. Ya satu, it'amut ta'am. Loh, barokahnya memuliakan tamu siapa? Nabi Ibrahim. Siti Sarah usia 90 tahun divonis mandul. Cara dokter sekarang divonis mandul. Umurnya seorang wanita 90 tahun. Sehingga karena tidak bisa memberikan momongan kepada untuk suaminya, maka Siti Sarah mempersilahkan suaminya untuk kawin lagi. Dengan siapa? Siti Hajar, yang langsung dikaruniai momongan yang namanya Nabi Ismail, putra Siti Hajar. Niku nggih, Siti Hajar. Istri pertama kan Siti Sarah. Maka Bapak Ibu silakan pilih. Di dalam dunia ini ada 4 tipe keluarga. Yang pertama suaminya durhaka, istri durhaka. Nomor 2 suaminya taat, istri durhaka. Nomor 3 istri taat, suami yang durhaka. Nomor 4 suami taat, istri taat. Ibu pilih yang mana? Nomor 4 suami taat, istri taat. Yang pertama suami durhaka, istri durhaka. Double durhakane, double kill. Siapa? Yang pertama adalah lanang wedok podo-podo durhakane, pada durhakane. Yang pertama adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Durhaka, sama-sama durhaka. Nomor 2 suami taat, suaminya yang taat, istrinya durhaka. Siapa? Tadi Nabi Lut, istrinya durhaka. Nabi Nuh, istrinya durhaka, ibunya Kan'an durhaka. Nomor 3 istrinya yang taat, suaminya durhaka. Siapa? Fir'aun. Asia itu wanita yang taat tapi suaminya durhaka. Fir'aun. Nomor 4 yang klop, suami istri podo-podo
taatnya. Siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya. Ibu pilih yang mana? Berarti keluarganya Nabi Ibrahim. Cocok Bu? Cocok Bu? Cocok. Keluarganya Nabi Ibrahim, suami taat, istri taat. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Cocok Pak? Suaminya 2. Pilih yang mana Bu? Jare ibune ala Fir'aun ora apa-apa. Fir'aun ora apa-apa. Yang pertama tadi nggih Nabi Ibrahim, si istri yang pertama Siti Sarah kan divonis tidak bisa punya keturunannya. Sudah ya sudah Mas, daripada kita menikah tapi tidak punya maunya, sudah saya ikhlas Mas. Ikhlas. Anak bojo paning anak. Tapi kula matur ya memang tidak ada wanita manapun yang ingin dimadu. Ya Bu ya? Dan tidak ada manapun laki-laki yang mampu berbuat adil. Sekalipun mampu adil tentang harta tapi tidak mampu adil tentang hati. Betul apa betul? Kok betul Bu? Soalnya begini, Nabi Ibrahim kan derajat seorang nabi loh. Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim derajat nabi. 2 istri. Siti Sarah yang mempersilahkan Mas, monggo mbok mau nikah lagi silakan Mas. Sudah mempersilahkan membuka. Kenapa? Ya alasannya tadi tidak bisa memberikan mau maju sudah Mas silakan mbok mau beli sawah lagi silakan. Kan istri kan sawah. Nisa ukum harasul lakum. Istrimu adalah ladang bagimu. Kan seperti itu. Silakan mau beli sawah lagi, mau beli nikah lagi silakan. Ibrahim jiwa seorang nabi tidak seperti kita. Gini aja Dek, daripada saya salah pilih. Terus Mas, Dek carikan saja. Ya pada besok neng nyong duwe bojo pada baik. Mbok ditakoni nang bojoku besok. Mas, mbok mau nikah lagi silakan. Ya sudah Dek, daripada saya cari lagi carikan di Shopee apa di mana silakan. Saya odean. Silakan Dek. Nabi Ibrahim, Dek silakan Mbok. Gini saja Dek, kalau Dek mempersilakan Mas nikah lagi alhamdulillah, Dek berarti setelah sadar. Ya Mas, aku sadar. Ya daripada masalah pilih, Adek yang carikan sajalah. Ini jiwa seorang nabi seperti itu, tidak nurutin nafsunya sendiri. Dek carikan saja, kamu kan seorang wanita, pasti paham betul karakter wanita yang lain. Dek carikan saja, saya tidak mau cari sendiri, mbok nanti salah pilih. Ya sudah Mas, gini saja, daripada kita cari salah orang, yang mending pembantu kita sendiri. Saya juga paham dia paham saya paham agamanya dia, saya paham karakter dia. Sudah, Siti Hajar lah untuk dinikah oleh Nabi Ibrahim. Siti Sarah mempersilahkan. Apakah begitu saja? No. Ketika Nabi Ibrahim berduaan dengan Siti Hajar, itu kan sudah sah suami istri. Siti Sarah melihat keharmonisan mereka berdua. Siti Sarah istri pertama, peribahasanya dadanya ditaruh telur mentah maka akan menjadi matang. Kenapa? Panas. Ini derajat Nabi masih dicemburuni oleh istri. Dan memang Bu, rumusnya adalah tidak ada wanita manapun yang mampu dan mau untuk dimadu, dan tidak ada laki-laki manapun yang mampu berbuat adil. Sekalipun mampu adil tentang harta, punya istri 2, punya harta, suaminya punya harta 3 miliar, 1 miliar untuk istri Jakarta, 1 miliar untuk istri Cilacap misal, 1 untuk Grogol Utara, 1 untuk Cilacap. Suaminya pegang 1 miliar, yang gue ngopo ya untuk kondangan, mau berkondangan, untuk makan-makan dan sebagainya. Oke, 3 miliar untuk 3 orang. Mampu adil tentang harta, ada takarannya, tapi tentang hati tidak akan mampu berbuat adil. Maka nggih, Quran juga silakan nikah 2 3 silakan. Fangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Tapi fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Nek ora tidak mampu adil maka 1 lebih baik bagimu. 1 juga belum nemu-nemu, minta 2 3 4. Tentang poligami
Islam ada dalilnya, tentang poligami Quran ada dalilnya, tapi itu bukan kalimat perintah, cuma kalimat kabar. Makanya ada kalimat satu lebih baik bagimu. Ya kayak tadi, kalau kita ingkar dengan ayat ini kita kafir, kita mengingkari ayatnya Gusti Allah, kita kafir. Tapi sekali lagi tidak ada wanita manapun yang ingin dimadu dan tidak ada laki-laki manapun yang mampu berbuat adil. Gini apa nggih? Siti Sarah umur 90 tahun, barokahnya Nabi Ibrahim dan istrinya memuliakan seorang tamu. Jam 1 malam, tengah malam, dini hari, Nabi Ibrahim mendapati sosok tamu. Jam 1 malam ada tamu, dodok-dodok lawang, gedor-gedor lawang, dok-dok-dok-dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat dari face-nya, dari wajahnya, ini tamu bukan orang sini, ini orang jauh. Maka oleh Nabi Ibrahim supaya duduk, silakan duduk. Silakan duduk, tamu masuk, duduk. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, boleh bertanya seperti ini, Beb, ngundangnya Beb, ada apa ayang? Kamu masih punya makanan apa enggak? Buat apa? Ada tamu, Mas, gandum, roti, kacang-kacangan semuanya habis, tidak ada satupun yang tersisa. Kita punya apa di rumah, Dek? Tidak ada apa, Mas. Air pun air, cuma segelas 2 gelas adanya. Makanannya apa makanannya? Tidak ada, Mas. Nabi Ibrahim tidak punya makanan, punya satu perkara. Ada di belakang rumah ada kandang sapi. Diambil anak sapi, disembelih untuk menjamu tamu. Ya memang sama sekali tidak ada makanan, yang punya cuma sapi. Anak sapi diambil, sembelih, dihidangkan kepada tamu tersebut. Monggo kula aturi dahar, silakan makan, silakan dinikmati. Tamu ketika melihat makanan meneng baik, diam termenung begitu saja, cuma dilihat. Monggo silakan dimakan, diteleng natrok, cuma dilihat saja, tidak ada gerakan, cuma dilihat. Akhirnya tamunya berdiri, loh silakan dimakan, tamunya berdiri. Nabi Ibrahim tambah bingung, loh saya punya salah apa kepada tamu kok tamunya diam saja? Tamunya ya meneng baik, silakan makan, tamunya ya meneng baik, silakan dimakan, tamunya ya meneng baik, tidak ada gerakan apapun. Nabi Ibrahim lama-lama janggal, diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata baru ketahuan ini tamu ternyata kakinya tidak nyentuh tanah. Orang ngambah lemah. Wow, betapa kagetnya Nabi Ibrahim, mau lari kemana, wong tengah malam gelap gulita, harinya cuma keringat dingin, bingung sebagainya. Maka ini adalah sosok malaikat yang menjelma menjadi manusia. Wahai Ibrahim, dengarkanlah, ada wahyu dari Allah, barokahnya kamu sekalian memuliakan seorang tamu Ibrahim, kamu dan istrimu akan punya momongan. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah disabdo oleh malaikat lantaran firman-Nya Allah, maka akan segera punya momongan. Siti Sarah janggal, tertawa karena tidak percaya, karena sudah lama tidak punya anak, sehingga tidak punya harapan punya anak, sampai mempersilahkan istrinya menikah, suaminya menikah lagi. Siti Sarah tertawa, bahasa Arabnya tertawa adalah Ishak. Tertawa kecil bahasa Arabnya adalah Ishak. Tapi kersane Allah tidak bohong. Terus kemudian malaikat juga tidak bohong. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qad ansaha li abi wa rabbat bi huzniha ummi wa arshadani ustaz wal muallimi
ustad wal muallimin. Pakai cengkoknya Syekh Raji Fandi. Qad ansaha li abi وربت بحزنها أمي وارشدني الأستاذ والمعلم شدني الأستاذ والمعلم كلموا قديم الله يمل سماعه نزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي منكم لدائي ونور دليل لقلبي عين تجلي وحيراتي satu tambah satu sama dengan gak wani metu merga corona dulu tuku dawet nanging sore wit sirahe mumet ora duwe nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep sayur asem ayam bakar lambene mesem atine am. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toko tamat nanggali mantan tetap semangat untuk masa lombok kerawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahli lebat. Ishak tertawa kecil setengah tidak percaya atas nama malaikat. Allah tidak berbohong, apalagi malaikat perintah Allah tidak mungkin diingkari. Allah dawuh, malaikat menyampaikan. Kemudian Siti Sarah tidak lama mengandung seorang anak laki-laki. Ishak tertawa kecil, anak laki-laki lahir tersebut. Mergane ketika dikabari tertawa yang namanya Ishak, tertawa kecil bahasa Arabnya Ishak, maka anak lahir tersebut diberi nama Ishak. Terkenalnya Nabi Ishak alaihi salam. Barokahnya memuliakan seorang tamu. Allahumma
Nomor 2 wa qada'ud daini, menyegerakan membayar hutang. Membayar, kalaupun belum punya kemampuan untuk melunasi, minimal nyicil. Belum punya untuk menyicil, minimal kabar aja amleng dendeng aja sampai dilupakan. Nomor 3 watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak perempuan apabila sudah menemukan jodohnya. La yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga golongannya ad-dayus. Siapa ad-dayus ya Rasulullah? Ad-dayus yang pertama adalah divonis tidak masuk surga, ad-dayus. Dayus siapa? Yang pertama suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya apabila si istri melakukan pelanggaran syariat, tidak nutup auratnya kepada orang lain, terlalu humble sehingga mengundang syahwat laki-laki tersebut. Kita kan terbalik, kepada suami galak, kepada orang lain mendayu-dayu. Ada tamu orang lain, monggo mas, monggo mas. Maring bojone dewek, kowe dombek. Kopine celeng adem kok dadi ager-ager. Njaluk tak ya kudu apa kudu turutan. Dombek. Beli gawe angel, saya sungguh ganggunyok gawe kopi sih mereka udah dinum kepriye sih? Karo kepada suami galak, kepada orang lain, laki-laki lain yang tidak kita kenal, kepada kenal terlalu humble. Monggo mas, jempol ortuk nak kopi. Monggo. Apalagi kalau terima telepon. Pada suami sunahnya adalah mendayu-dayu, manja pada orang lain yang sifatnya bukan apa? Iya, bukan keluarga ataupun bukan mahramnya yang tidak halal bagi istrinya, maka ya cuek bebek tidak masalah. Ada telepon dari orang tidak dikenal laki-laki, istrinya yang menjawab, jangan sampai halo siapa ya, jangan. Kudune harus tegas. Wanita ketika berhadapan dengan laki-laki yang tidak halal maka harus tegas. Siapa ya? Salah sambung ya, pateni. Salah sambung. Itu kita kan terbalik kepada suami kita sendiri, kepada suami galak, kepada orang lain terlalu hamil itu terbalik kepada suami kudunya mendayu-dayu, memanja-manjakan ben timbul syahwat kepada istri. Kan seperti itulah sunnahnya Kanjeng Nabi. Termasuk dalam hal panggilan Kanjeng Nabi dan istrinya kan dipanggil dengan kata-kata yang indah. Pada Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi pipine Sayyidah Aisyah itu seperti apel Australia. Merah-merah gimana gitu loh. Jadi cara Jawane ya pipine cemokot. Jadi wong huruf pipi kepengin nyokot. Wong kayak apa? Apel Australia. Silakan Ibu kepada suami mengundang yang baik-baik. Papa. Yang penting aja papi. Papa boleh. Dedi kayak Dedi. Undangnya Pak Ibu kalau di rumah undang sama Papa, Mama. Apalagi nang Jakarta oke lah masuk nang Jakarta masuk. Kalau nang desa-desa, ya Allah, kula kriu di krungu ya. Ma, Papa ngarit dulu ya. Iya, Ma, bikinkan kopi, Ma. Papa mau ngresiki teletrong. Desa-desa papa mama, ya Allah, ayah bunda, ndak masalah, itu dalam rangka untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Lah ya, soalnya menikah hukumnya sunnah, tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib. Saya ulangi, menikah itu hukumnya sunnah, tapi menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bahagia hukumnya wajib. Lah di antara syarat keluarga bahagia adalah suami istri ada hubungan emosional yang minimal membuat guyonan kecil untuk anak-anak, untuk apa istri ben tidak kaku regeng, ben tidak terlalu apa ya tidak kaku, ya harus ada untuk santai, ada waktu santai untuk keluarga, capek-capean dan sebagainya, guyon-guyonan itu hukumnya wajib dalam rangka membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Lah ya ketemu bojo merengut, ketemu anak merengut, sih gimana membangun keluarga yang harmonis. Allahumma. Nomor berapa?
3 wa tazwijul binti. Nomor 4 wa tazhijul mayit, menyegerakan memakamkan jenazah. Nomor 5 at-taubah minal ma'asi, bertobatlah kita dari urusan maksiat. Kita wajib bertobat. Kenapa? Kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang tahu? Karena kata orang Mesir, al-maut kamislin narojil, yang namanya mati ibarat seperti kelapa. Ibu tahu kelapa? Yang jatuh dari kelapa tidak harus kelapa yang tua. Kadangkala yang kembangnya yang namanya manggar ambrol banyak, roto gede yang namanya beluluk, tembuluk jatuh ya banyak, yang namanya gede setitik yang namanya cengkir jatuh juga banyak, yang gede jenengi degan kelapa muda jatuh juga ada, yang tua tidak jatuh-jatuh juga ada, kecepit belukang. Inilah hidup manusia, yang jatuh dari atas artinya mati, tidak melulu yang tua. Kadang-kala yang baru di kandungan berapa bulan belum menjadi janin, masih 3 bulan ambrol ada, yang sudah jadi janin 5 bulan ambrol juga banyak. Sih tidak ada yang tahu. Ini urusannya ilahi, urusannya Gusti Allah. Menungsa mau berusaha ngerekoyoso ngerekodoyo semampu kita, yang dungo ya usaha yang donga. Maka ngentikane Mbah Dalhar waktu congol ketika berdoa pakai Jawa ya tidak masalah. Makanya kalau cara doanya Mbah Dalhar seperti ini, Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari, Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri, Allahumma ubat-ubet bisa nyandrang bisa ngeliwet, Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi selamat. Allahumma. Alamate anak soleh. Sarang-sarang kita doakan bersama dengan syair ini. Semoga adik-adik kita, anak-anak kita di Grogol Utara jadi anak yang soleh solihah. Allahumma anak yang alim alimah. Allahumma syaratnya adalah nempel kepada Al-Ustadz Haji Ahmad Mursyidi, nempel kepada Romo Kiai Muhammad Siddiq Ashari, nempel kepada Romo Kiai Haji Ahmad Jamil LC. Moga-moga kita ketularan, kita terbarokahan para ilmu, karena beliau adalah ulama yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Allahumma. Wah, kayak nang Timur Tengah pokoknya. Alamate anak saleh iku papat, alamate anak saleh iku papat, tandane mukmin anut ing syariat, kang dihin lesane alus ngendikane, lan mulyaake ing wong tuane. Alamate anak saleh iku papat, tandane mukmin anut ing syariat, kang dihen lesane alus ngendikane, lan mulyakaken ing wong tuane. Kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik uga sedolon gawe becik. Kaping 3 asih mring bocah cilik-cilik uga marang sedolon gawe becik. Kaping 4 amal anut ing ilmune lan tanggo
tanggung ngejawab orang ngawurane alamate anak saleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat kang dehen lisane alus ngendikane lan mulyaake ing wong tuane ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adban dayajiratan ratal alamin ya wailal judi wal karami alamate anak saleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat kang dehen lisane alus ngendikane lan mulyaken ing wong tuane kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik kaping telu amaling bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune uga tanggung ngejawab orang ngawurane ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji رد العالمين يا الله إلى الجود والكرم عن فتياجي رد العالمين يا الله إلى الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب Yang terhormat di DKI Masjid At-Taubah lan ibu-ibu rebana Majelis Ta'lim At-Taubah Grogol Utara, terima kasih saya bisa sowan di Grogol Utara. Selain semua panitia matur nuwun, terima kasih nggih Pak nggih. Tak kenal maka tak sayang,
Dari tadi kita ngomong banyak tapi belum kenalan. Nama saya Ulin Nuha, lahir prematur 27 April 2000. Hari ini umur saya berarti 22 tahun. Besok di 2023 April baru genap insyaallah 23 tahun. Deret ta'alum di UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, dengan guru kula, guru saya Ramo Kiai Haji Nasrullah Muhsan MH. Kulo bocah bodoh, kulo wong bodoh di UNUGA Yayasan Ihya Ulumuddin ben ketularan kebarokan para alim para kiai Allahumma. Dari desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Semoga terjalin saudaraan antara asli dari Jawa yang sekarang di Grogol Utara dengan Cilacap Allahumma. Kepada pembawa acara untuk memberi waktu kepada kiai yang akan memimpin doa untuk doa terakhir, doa pamungkas umbul dungo untuk keluarga besar Kebayoran Lama Grogol Utara. Muga-muga semakin barokah, semakin maju jaya, sukses Allahumma. Yang di perantauan semoga usahanya semakin lancar, sukses barokah. Kita saling mendoakan nggih Pak Pung nggih. Muga-muga berkah semuanya, amin Allahumma. Kepada pembawa acara waktu dan teman kami persilakan, Romogi yang akan memimpin doa kami persilakan. Matur nuwun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.